Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran bimbingan TIK kelas 9. Di pertemuan minggu kemarin, Pak Iman telah menjelaskan tentang berbagai layanan internet ya. Di situ kalian diperkenalkan tentang web, tentang apa? eh, sosial media, layanan email, layanan cloud ya, dan banyak layanan internet lain yang terus berkembang sampai sekarang dan akan lebih banyak lagi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi layanan-layanan tersebut adalah eh, pengembangan dari pemanfaatan teknologi informasi di kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan lebih spesifik tentang internet, ya. Apa sebenarnya internet itu? Nah, untuk memahami internet itu ada satu fondasi dasar penting yang perlu kalian pahami, ya, sehingga kalian bisa melihat internet atau perangkat-perangkat yang menggunakan internet yang kalian gunakan sekarang ini itu dengan pemahaman yang lebih baik ya. Jadi enggak hanya sekedar sebagai pengguna akhir saja begitu. Dan mungkin kalian bisa nanti terlibat di penelitian pengembangan layanan internet yang baru ke depan ya. Nah, dasar dari sebuah jaringan global yang kita kenal dengan internet ini ada salah satunya adalah sebuah protokol komunikasi jaringan yang dikenal dengan nama TCP/IP ya, yang merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol, TCP-nya, IP-nya Internet Protocol. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menjelaskan atau menampilkan slide-slide berikut ya. Silakan kita simak bersama-sama. Nah, TCP/IP seperti saya jelaskan tadi adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jadi IP-nya itu adalah Internet Protocol. Nah, IP address itu adalah Internet Protocol Address atau alamat Internet Protocol. Gitu. Sambil saya tampilkan slide-nya. Nah, IP address ini adalah pengalamatan yang digunakan secara logik untuk semua perangkat yang terhubung ke internet. Nah, ada badan yang memiliki otoritas atau hak untuk mengatur pemberian IP address atau membagi-bagi IP address ya. Kenapa harus dibagi-bagi? Nanti akan saya jelaskan. Mengkoordinasikan DNS serta mendelegasikan nama domain di seluruh dunia. Nah, nama organisasinya itu adalah IANA ya, atau kepanjangan dari Internet Assigned Number Authority. Nah, pemberian IP address dibagi menjadi berdasarkan daerah regional masing-masing yang disebut dengan RIR atau Regional Internet Register. Jadi di seluruh dunia itu dibagi menjadi 4 wilayah regional. Misalnya untuk wilayah Amerika Utara dan Sub-Sahara Afrika itu dikelola oleh ARIN ya. Lalu untuk kita wilayah Asia Pasifik itu dikelola oleh APNIC. Nah, kemudian untuk wilayah Amerika Selatan dan Amerika Pusat serta Kepulauan Karibia itu dikelola oleh LACNIC ya.
Kemudian untuk menangani wilayah Eropa dan Afrika Utara, itu nama organisasinya adalah RIPE NCC, ya. Nah, itulah 4 organisasi yang mengkoordinasikan IP address di seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia itu berkoordinasi dengan APNIC. Nah, di Indonesia atau pembagian dari regional dapat dibagi lagi menjadi beberapa lokal negara yang disebut NIR, ya. Kalau di Indonesia itu dikelola oleh APJI, ya, APJII, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, kalau nggak salah. Lalu di Cina itu ada organisasinya juga, CNIC. Lalu di Jepang ada JPNIC. Kalau di Korea KRNIC, lalu Taiwan TWNIC, dan Vietnam VNNIC. Ya, itu adalah contoh dari pengelolaan wilayah di Asia. Nah, kenapa harus dibagi-bagi pengelolaannya? Nah, peralatan yang terhubung ke dalam komputer itu banyak, ya. Nah, setiap alat harus memiliki alamat atau identitas. Nah, itu dapat dikenali sebenarnya dari alamat perangkat keras, ya, atau MAC address. Nah, disebut dengan alamat hardware karena merupakan identitas yang diberikan oleh pabrik, ya. Jadi sebenarnya alatnya juga sebenarnya sudah punya alamat, tapi kita tidak menggunakan alamat perangkat keras untuk perangkat yang terhubung ke internet. Tujuannya agar pengaturan pemberian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel. Sehingga dipergunakanlah alamat logika, yaitu IP address tadi. Nah, apabila peralatan jaringan diganti, secara otomatis akan berubah dengan MAC address peralatan yang baru, ya. Nah, itu akan menyulitkan. Nah, terus apabila menggunakan alamat logika atau IP address, alamat logika yang sama tetap bisa digunakan meskipun peralatan jaringannya diganti atau ditukar. Nah, penggunaan alamat logika memberi kemudahan administrasi pemberian alamat. Seperti itu ya. Jadi, kenapa harus memiliki IP address? Ya, jadi sama fungsi IP address itu seperti nomor telepon. Jadi ada nomor, ada kode wilayah, ya, nanti ada kode negara. Nah, itu memungkinkan kita menghubungi ke nomor di seluruh dunia, ya, bukan cuma di Indonesia aja. Kalau kita menggunakan pengalamatan yang terstandar, begitu pula internet. Nah, internet itu merupakan alamat yang terdiri dari notasi biner 32 bit, ya, yang dipisah ke dalam 4 kelompok. Jadi masing-masing satu kelompoknya itu 8 bit, ya. 8 bit seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini adalah satu kelompok, ya. Yang kalau digabung jadi ada 4 kelompok, 8 dikali 4. Jadi 32 bit. Nah, ini dalam notasi binernya. Nah, kalau dikonversi ke dalam notasi desimal, itu kalau ininya jadi angka 1 semua, berarti sampai 255, ya. Nah, apa itu notasi biner, notasi desimal? Kamu bisa tanya ke guru matematik, ya. Apa itu bilangan binari atau biner dan bilangan desimal. Nah, di komputer itu yang akrab dengan pelajaran matematik adalah notasi desimal, ya, notasi biner, notasi heksadesimal, dan notasi oktal. Ya. Jadi bilangan 2 digit, ini 2 digit, 0 dan 1. Bilangan 8 digit, ya, bilangan 8 digit. Lalu bilangan 10 digit, yaitu desimal yang biasa kita gunakan, dan
bilangan 16 digit. Seperti itu. Nah, IP address itu terdiri dari 32 bit yang dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, 4 ini nanti dibagi lebih ini lagi jadi 2 ya. Jadi hanya 2, ada yang disebut network ID, ada yang disebut host ID. Seperti itu. Baik. Selanjutnya IP address itu kalau dari segi kelas dibagi ke dalam 5 pengkelasan ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E ya. Nah, yang kelas A itu yang network ID-nya hanya satu bagian. Gitu. Jadi hanya 8 bit. Nah, host ID itu ada 3 bit, 3 bagian gitu. Jadi sisanya ya 24 bit gitu. Nah, terus kelas B itu sama. Jadi dari 32 bit itu separoh atau 16 bit untuk network ID. Nah, sisanya 16 bit untuk host ID. Yang kelas C itu network ID-nya lebih banyak, 24 bit. Host ID-nya 3 bit. Begitu. Nah, ini nanti penerapannya di mungkin penggunaan IP address untuk jaringan lokal ya. Nanti Bapak terangkan lebih jauh. Ini ada kelas D dan E. Nah, kemudian tadi seperti saya terangkan, IP address terdiri dari network ID dan host ID ya. Jadi alamat jaringan dan alamat host ya. Jaringan itu yang di dalamnya ada banyak host, satu jaringan ya. Nah, network ID itu menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Host ID menentukan alamat dari suatu komputer ya atau suatu alat yang terhubung ke internet. Lalu IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host yang merupakan gabungan dari network ID dan host ID. Ini diulang lagi ya. Jadi yang kelas A itu 8 bit untuk network ID, host ID-nya 24 bit. Jadi jumlah klien di jaringan yang menggunakan IP address kelas A itu lebih banyak karena host ID-nya lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, kalau yang kelas C itu kan hanya satu bagian atau 8 bit ya. Tadi 8 bit itu kalau satu semua 255. Jadi kalau kita menggunakan pengalamatan kelas C itu peralatan yang terhubung biasanya tidak bisa melebihi 255, bahkan masih dikurangi 2 ya. Jadi yang host ID-nya 0 dan host ID 255 itu tidak boleh digunakan ya. Karena penggunaannya untuk yang lain ya, yaitu untuk broadcast dan satu lagi lupa Bapak. Nah, ini yang kelas A ya. Jumlah kliennya kalau yang kelas C 254 yang bisa digunakan hostnya. Karena yang 0 dan 255 itu digunakan untuk yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi untuk subnet ya. Dan yang belakangnya 25 itu untuk broadcast. Nah, sedangkan untuk yang kelas B itu kita bisa membagikan ke dalam 65.000 klien. Nah, sedangkan yang kelas A itu sampai 16 juta lebih ya klien. Itu. Jadi kalau di SMPP GRI mungkin kita cukup menggunakan yang kelas C ya untuk jaringan lokalnya, IP address di jaringan lokal. Karena mungkin komputernya juga nggak sampai berapa 254 orang
komputer. Tapi kalau dihitung sama handphone, kelas C nanti nggak cukup ya. Misalnya kita ujian online pakai handphone di sekolah. Sedangkan siswa itu bisa sampai 500. Nah, berarti kita harus menggunakan kelas B ya, jaringannya gitu. Nah, ini aturan pemberian nama ya. Untuk nomor pertama tidak boleh angka ya. Kemudian host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 255. Lalu host ID tidak boleh semuanya dari angka 0 ya. Host ID harus unik dalam suatu local network ID. Nah, ini ya. Jadi untuk jaringan lokal ya, selain internet itu kita boleh menggunakan yang depannya 10, 192 atau 172 ya. Nah, selain itu gimana Pak? Yang depannya 1, 2, 3. Nah, itu untuk internet ya. Jangan dipakai untuk jaringan lokal gitu. Karena kalau kamu pakai itu nanti bisa bentrok dengan mungkin web server punya orang ya, atau cloud server ataupun perangkat publik lain ya, kamera CCTV dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh jaringan lokal yang menerapkan ketiga jenis ketiga jenis kelas IP address yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini yang 10.000 itu ini yang 10-nya itu network ID ya. Jadi bisa banyak ini ya. Jadi mulai dari 1.1.1.1.1.2, 10.1.1.3 sampai 10.1.1.254. Nah, terus bisa lagi 10.1.2 ya, 10.1.2.1, 10.1.2.2, 10 sampai 10.1.2.254 gitu. Nanti lanjut lagi 10.3 dan seterusnya. Ini yang kelas A ya, yang kelas A. Ini yang kelas B, ya. Ini yang kelas C. Gitu. Next. Nah, pemberian IP address itu ada dua cara, yaitu diberikan secara manual, jadi diisi, diketik di komputer, di handphone, ya, atau di alat lain. Atau nggak usah diisi, dikosongkan, karena nanti ada komputer yang berfungsi sebagai DHCP ya, atau servernya, Dynamic Host Control Protocol. Jadi dia akan mengirim IP address secara otomatis ke alat yang terhubung ke internet. Itu bisa berupa komputer ataupun alat lain ya, seperti router dan sebagainya. Nah, ini cara menulis yang atau manual ya, kita ketik gitu. Nah, ini tadi yang netmasknya itu belakangnya 0 ya, ini kelasnya ditentukan di subnet ini. Mau pakai kelas C, A apa B gitu. Mau yang berapa klien. Nah, terus ini untuk nomor unik, tiap nggak boleh ada yang sama nih. Kalau ada yang sama, misalnya oleh handphone kamu dapat segini, terus ada komputer yang namanya nomor ujungnya juga sama. Nah, itu bisa konflik. Ya. Bisa konflik, jadi bisa nggak hidup dua-duanya. Seperti itu. Lalu DNS itu adalah server yang memberi penamaan, ya, penamaan pada host-host yang dibutuhkan. Gitu. Ini kalau kita mengisi secara manual, itu DNS itu bisa kita ngambil DNS punya internet service provider seperti IndiHome ya. Ini kalau nggak salah nih 202 itu punya IndiHome. Atau DNS siapapun ya, ada DNS punya Kominfo, ada DNS punya Google ya, bisa kamu masukkan di sini.
Nah, terus ada yang secara otomatis, jadi obtain IP address automatically. Ya. Handphone biasanya otomatis nih. Tapi kalau kamu ngerti, kamu bisa setting secara manual. Misalnya kamu nyambung ke WiFi, terus nggak bisa internet. Nah, kamu bisa cek dapat IP address berapa, lalu kamu setting secara manual sesuai aturan yang kamu pahami. Ya, ini IP address, subnet mask, ini gateway. Gateway itu mesin atau komputer atau peralatan yang menghubungkan ke jaringan lain, misalnya ke internet ya. Jadi kalau modemnya 192.168.250, nah kamu harus setting gateway-nya ini. Kalau biasanya 192.168.01 biasanya ya, atau 11. Nah, itu harus dijadikan gateway. Cuma kalau ininya 1 ya, di sini pun harus 1 gitu. Nah, ini perintah untuk mengecek IP address di Windows ya. Kamu ke CMD lalu ketik ipconfig, maka akan terlihat IP address di jaringan kamu. Kalau ada satu alat bisa memiliki lebih dari satu address. Misalnya ada yang jaringan wireless-nya, ada jaringan kabel ya. Kedua-duanya akan muncul gitu. Nah, IP address private itu adalah alamat disediakan digunakan oleh internet jaringan komputer yang pada suatu institusi atau organisasi ya, berdasarkan rekomendasi RFC ya 1918. Nah, ini ya. Rank IP-nya ini yang untuk lokal atau private. 10, 172 atau 192. Ini yang boleh dipakai untuk jaringan lokal ya. 10 boleh, 172 boleh. Misalnya kamu pakai 152, itu adalah jaringan IP publik ya, jaringan internet gitu. Itu nggak boleh ya dipakai untuk memberi IP address di perangkat lokal. IP address yang diberikan oleh Apipa merupakan IP private ya dengan rank 169.254. Nah, ini nih ya. Kalau kamu menggunakan Windows terus nggak nyambung, biasanya ada muncul ini. Depannya 169. Nah, ini disediakan IANA agar tidak dapat melakukan routing di internet dan dijamin tidak akan bentrok ya kalau kamu pakai IP address ini. Cuma ini kalau nggak ada gateway-nya, nggak ada jalur yang menghubungkan ke internet, ya juga nggak bisa buat ini nyambung. Oke, itu ya sedikit tentang IP address. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami, silahkan komen di YouTube ya, komen di YouTube-nya. Nah, terus tugas ya, soal. Ada 10 soal, cara mengerjakannya kamu nanti ada di sini ya. Soalnya ada di layar, di Bapak bacakan, nanti jawabannya kamu isi di belgi.ddns.net. User ID-nya yang PTS kemarin sama ya. Jadi caranya gini, kamu buka di handphone atau di laptop aplikasi browser ke alamat belgi.ddns.net. Lalu masukkan user ID dan password yang sudah diberikan. Kalau lupa, tanya ke wali kelas ya. Lalu pilih ikuti tes, pilih latihan, lalu pilih soal 158. Passwordnya 557. Password soal ini ya, password soal, bukan password login loh. Password login itu ada dari wali kelas. Kalau sudah, klik kerjakan soal. Nah, pertanyaannya ini ada 10 ya. Pertama, badan yang menangani IP address regional Amerika Selatan dan Amerika Pusat itu adalah apa ya? ARIN, B. APNIC, C. LACNIC, D. RAIP. Lalu pembagian dari regional dapat dibagi lagi menjadi secara pengelola lokal atau negara. Ya. Sedangkan Indonesia apa namanya?
ya, yang mengaturnya kalau yang di Indonesia. A. CNNIC, B. JPNNIC, D. Ini C ya, VNNIC, D. APJII. Nah, pembagian regional dapat dibagi menjadi secara lokal atau negara. Nah, Indonesia namanya apa? Ya, A. CNIC, B. JPNIC, D. VNNIC, D. APJII. Nah, IP address dengan kode ini berapa kode yang ada di layar ini ya. Kode biner ini itu konversikan ke bentuk desimal. Jadi yang benar yang mana? 172, 172.3.1110 ya, atau 172.16.5.110, 172.16.3.111, 172.32.3.110. Yang mana yang benar? Terus ini soal nomor 5 ya, juga sama. Konversikan. Kemudian soal nomor 6 ya. Kelas B. Nah, lalu soal nomor 7 ini dan 8. Lalu yang terakhir soal nomor 9 dan 10 ya. Ini jawaban kamu, silahkan. Oh ya, tentang cara mengkonversi dari biner ke desimal ya. Jadi saya kasih tahu caranya ya. Kamu bisa pakai Excel. Jadi ini saya stop share dulu. Saya share aplikasi Excel yang sudah saya siapkan. Mana nih yang Excel nih? Ada ya? Oke, ntar saya cari dulu. Share ini Excel, Word. Oh, ini belum. Nah, ini. Oke, saya share. Jadi pakai fungsi bin to deck ya. Jadi misalnya ini nih. Ini berapa nih? Kamu tulis aja. Misalnya di sini nih ya. Di sini kita tulis 1111001 berapa udah? Itu lagi ya. Nah, ini berapa nih bentuk desimalnya? Nah, ini otomatis ya. Ini pakai rumus bin to deck dalam kurung C11. Jadi bentuk desimal dari binary ini adalah 242. Kalau misalnya satu semua, 4, tuh 255 ya. Jadi ini angka tertingginya nih, yang 8 digit ya. Kalau kosong. Ini panjangnya enggak ini. Ya. Satu. Ya. Seperti itu caranya. Jelas ya? Jadi nanti kamu bisa gunakan Excel untuk mencari jawaban dari soal itu. Jadi saya ulangi. Tadi caranya ya untuk mengerjakan soal itu sini ya. Nah, ini caranya. Silahkan login, masukkan user password, ikuti tes latihan soal 158, password soal 5570, lalu klik kerjakan soal. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak tutup pertemuan hari ini tentang IP address. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau terpaksa keluar, gunakan masker dan jaga jarak. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.